semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, bersama dengan jemaat GKKI Sungai Yordan Katon, kami mau Tuhan berjumpa dengan Kau. Kami mau Tuhan yang Kau membarui kami. Kami mau Tuhan yang Kau membersihkan kami. Kami mau Tuhan yang Kau mentahirkan kami. Biarlah perayaan Natal kali ini bukan menjadi perayaan Natal yang biasa saja, tapi menjadi luar biasa karena kami berjumpa dengan Kau Tuhan. Di saat kami ingin mendengarkan firman-Mu, iblis pun tidak tinggal diam Bapa. Dia berusaha dengan berbagai macam cara. Roh kesombongan, roh angkuh, roh ngantuk, roh ribut, acuh tak acuh. Dengan berdoa kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hancurkan setiap kuasa-kuasa roh itu. Biar dalam ruangan ini dipenuhi dengan roh kuasa kudus-Mu. Secara khusus ruangan hati kami Tuhan dipenuhi dengan roh kudus-Mu Bapa. Engkau menerangi hati kami. Biar hati kami dapat menerima firman-Mu. Kami mau melakukan di dalam kehidupan kami. Hamba yang menyampaikan firman malam hari ini, hamba pun manusia biasa Tuhan. Tapi kalau Bapa percayakan hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran-Mu, hanya satu pinta hamba. Biar Roh Kudus Tuhan yang berkarya saat ini. Jangan biarkan hamba menggunakan pengetahuan teologi hamba, karena Tuhan sendiri yang berbicara melalui mulut hamba. Bila setiap firman yang kita dengarkan hari ini jadi berkat buat umat-Mu, bahkan bagi hamba secara pribadi. Berfirman Tuhan kepada kami, karena kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang rindu berjumpa dengan Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Bagi shalom. Apa kabar semuanya? Semua pasti sehat. Ada yang sakit malam hari ini? Kalau saya malam hari ini dalam kondisi kurang fit, ya sedikit kesaksian bahwa hari Minggu kemarin di tengah-tengah ibadah, tiba-tiba saya mengalami sakit, mata saya panas, tubuh saya panas, kepala saya pusing. Selesai ibadah saya dibawa ke puskesmas dan ternyata saya dehidrasi, ya, ditambah kecapean karena banyak kesibukan, tapi kurang minum air putih, sehingga saya mengalami dehidrasi sampai saya demam, batuk. Tapi berhubung karena tadi malam ada seorang anak Tuhan juga yang membantu kami melayani di Fokus Lomba, juga mengalami ulang tahun, sehingga pada infus kedua saya bilang di bidang lepaskan saja infusnya. Padahal kalau saya bertahan sampai besok bisa gratis ya karena BPJS, tapi karena saya minta pulang jadi saya harus bayar, tidak apa-apa. Dan sampai saat ini saya masih kurang sehat, tapi karena tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya, sehingga saya mau datang. Kenapa saya mulai melakukan ini Bapak Ibu? Karena kita semua yang tidak tahu kapan kita diberikan tugas dan kapan tidak. Bisa jadi, ya, bisa jadi saya tidak memperoleh tugas seperti ini lagi, ya. Makanya saya bilang enggak, saya keluar. Anak-anak di rumah pelatih mereka tanya, ibu udah kuat, benar Bu, ibu udah kuat. Saya bilang udah, ya. Walaupun sebenarnya saya sakit, tapi saya berpikir bahwa kita manusia ini hidup, kita tidak tahu kapan batas waktu kita. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita ambil untuk melayani Tuhan, ya. Kalau kita bisa, jangan pernah beralasan, jangan pernah menolak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya bersyukur saya bisa berdiri sekarang di sini, semua karena anugerah Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa dunia sekarang ini di dalam merayakan Natal, mereka menjadikan Natal menjadi tontonan, ya. Dunia sekarang ini menjadikan Natal menjadi tontonan. Padahal kalau orang mau memakai Natal, Natal itu bukan tontonan, tapi tuntunan. Karena banyak orang menjadikan Natal itu tontonan, mereka lebih mementingkan dekor yang mahal, dekor yang mewah, dekor yang bagus, baju baru, semua yang baru, dan mereka tidak memikirkan
tentang bagaimana kita merayakan Natal dengan tidak menjadikannya sebagai tontonan, sebagai ajang tontonan bahwa gereja saya paling hebat, gereja saya paling megah, Natal di tempat ini lebih bagus, Natal di tempat ini lebih wah fasilitasnya. Tidak. Tapi mari kita memaknai Natal dengan bagaimana kita memberi hidup kita dituntun oleh Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, untuk lebih jelas lagi, sesuai dengan tema Natal yang diberikan oleh PGI, ya, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayatnya ke-8 hingga ayatnya yang ke-20. Pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang malam hari ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman ini. Lebih berbahagia lagi bahwa kita tidak hanya mendengar, tapi kita meresponi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saya mengajak kita mari dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama tema di belakang ini. 1, 2, 3. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tema ini bukan sekedar sebuah ajakan, tetapi mengandung teguran bagi cara hidup manusia di zaman ini. Ya. Di zaman ini sangat mudah bagi manusia untuk menilai dan memandang rendah sesamanya. Namun apa yang dipandang rendah oleh manusia tidak berarti itu juga dipandang rendah oleh Allah. Itu yang terjadi dalam kehidupan para gembala. Para gembala dianggap orang-orang yang paling terendah, orang-orang yang tidak dianggap pada zaman itu. Ya. Para gembala tidak memiliki tempat yang terbaik untuk mereka. Mereka harus setiap hari menjaga kawanan domba. Mereka menjaga dan mengurus makan mereka. Bahkan mereka kalau malam mungkin kedinginan dan lain sebagainya, kalau hujan, karena mereka dianggap menjadi orang-orang yang terendah, orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang tidak dianggap. Tapi melalui momen Natal ini kita belajar suatu hal yang berbeda, yang tidak berharga dibuatnya menjadi berharga. Gembala yang adalah orang pinggiran, gembala adalah orang yang tidak terpandang, gembala yang dianggap miskin, gembala yang dianggap tidak punya apa-apa. Dialah yang dipilih Tuhan untuk menerima kabar kelahiran, kabar sukacita dari Yesus. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa bukan ahli Taurat? Kenapa bukan orang-orang pandai? Kenapa bukan orang sekelas Raja Herodes yang mendengar itu? Ya, tetapi harus gembala-gembala ini. Maka ada 3 poin penting yang saya ingin kita belajar bersama. Yaitu yang pertama, karena kehidupan para gembala menggambarkan kesederhanaan, ketaatan, dan kerendahan hati. Karena mereka adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang penuh dengan kasih, ya, sehingga Tuhan, ya, mau memakai mereka. Karena mungkin anggapan orang seperti itu, ya, sehingga meskipun orang ngomongin nama mereka, orang menjelek-jelekan mereka, orang berbicara tentang mereka, mereka tidak peduli, biasa aja. Tapi kalau seorang yang mungkin dianggap hebat dan luar biasa, tiba-tiba dia disenggol sedikit, ya, kalau dia disenggol sedikit hancur dunia persilatan. Kalau para gembala meskipun mereka dihina, disepelekan, mereka tetap, ya, mereka tetap tidak peduli. Karena mau peduli bagaimana, mereka tetap tidak ada pembelaan apa-apa untuk mereka, ya. Malam hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar dari para gembala ini. Berita yang diterima oleh mereka adalah berita sukacita, ya. Yang pertama yang kita mau pelajari juga dari ayat 8 sampai 10. Ketika para malaikat itu datang dengan memberikan berita itu, ada sedikit rasa takut
sebuah berita kesukaan yang besar bahwa hari ini telah lahir baginya juru selamat. Ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa ada rasa takut? Banyak kita manusia pun kita sering mengalami rasa takut dalam hidup. Betul? Sekalipun itu hamba Tuhan, pasti kadang-kadang ada rasa takut. Jemaat Tuhan apalagi. Ya. Kenapa ketakutan itu ada dalam hidup manusia? Kenapa? Karena manusia rentan berbuat dosa. Ketika seorang sudah hidup dalam dosa, maka yang dia lakukan, yang dia alami adalah ketakutan dalam hidupnya. Kita ingat kisah Adam dan Hawa. Kita ingat kisah Adam dan Hawa. Ketika Allah datang, mereka takut. Dikatakan bahwa mereka takut. Hari-hari ini ketakutan itu yang sementara terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Sehingga disuruh pelayanan takut, disuruh berkesaksian takut, disuruh memuji Tuhan takut. Tapi oleh firman Tuhan malam hari ini, malaikat berkata, jangan takut. Amin. Jangan takut. Jangan ketakutan mengalahkan kuasa yang Tuhan berikan bagimu dalam hidupmu. Setiap kita orang percaya, kita diberikan kuasa oleh Tuhan melakukan banyak hal, melakukan segala perkara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang takut akan masa depannya sehingga datang ke dukun, membaca bintang-bintang. Apa ya bintang saya? Bintang saya Cancer. Kalau bintang Cancer itu saya hidupnya sukses, tapi dalam keuangan kadang-kadang gitu. Jadi banyak orang, tapi saya percaya di sini tidak ada ya. Tapi masih ada tidak di sini yang masih ke dukun? Kalau masih ada, malam hari saya katakan bertobat. Ya. Bertobat. Jangan biarkan roh ketakutan itu membuat kita mengambil langkah yang melukai hati Tuhan. Jangan membiarkan roh ketakutan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa orang tidak mau memberi dalam hidupnya? Karena takut. Takut nanti habis duit saya, besok saya tidak makan lagi. Ya. Kenapa orang tidak mau disuruh pelayanan? Ya. Mohon maaf ya, tadi saya tanya ada seorang ibu, mana bapaknya? Bapaknya tidak datang karena menjaga anaknya, takut tidak ada yang menjaganya. Malam hari ini saya mau katakan, roh keberanian ada padamu. Jangan biarkan rasa takut membuat engkau jauh daripada Tuhan. Ya. Jangan biarkan rasa takut itu membuat engkau pergi daripada Tuhan. Ketika seorang sudah dihantui oleh rasa takut, maka dia gampang marah, dia gampang emosi, dan dia gampang melakukan dosa dalam hidupnya. Sehingga tidak ada lagi kerendahan hati dalam hidupnya. Kalau sudah tidak rendah hati, bagaimana mau suci hidupnya? Bapak Ibu, dalam Matius 5 ayat 3 bahkan ada yang takut untuk menjadi miskin. Tapi malam hari ini saya berkata, kita baca di dalam Matius 5 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jangan sampai kita takut, kita jadi miskin, sampai-sampai kita tidak bisa memberi. Saya tantang jemaat Sungai Yordan Kato. Ini tidak ada keramik, ya, tidak ada keramik. Berapa kakak di sini? Bisakah kita berikan untuk gereja ini? Ya, hasil kita, ya, usaha kita. Kalau kita merayakan Natal di rumah, kita siapkan kue yang enak, kita dekor rumah kita dengan bagus. Kenapa di gereja hanya sederhana? Maka malam hari ini saya tantang jemaat, kita tidak akan menjadi miskin kalau kita melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Saya rindu tahun depan ketika kami datang Natal, ini sudah keramik semua. Amin. Tidak mahal kok keramik, Bapak Ibu, tidak mahal. Ya. Saya ingat waktu saya khotbah di Riam, saya tantang jemaat di Riam. Ya, Ibu Pendeta tidak ada, saya tantang jemaat di Riam. Saya rindu tahun depan saya datang ini sudah keramik, dan saya belum datang lagi. Nanti tanggal 19 baru saya datang.
Tapi saya lihat dari postingan sudah keramik semua. Amin. Sudah keramik semua. Jangan takut miskin. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jangan sampai roh ketakutan itu membuat kita takut melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Tuhan Yesus Kristus. Kenapa orang tidak mau rendah hati? Karena orang takut kalau dia terlalu rendah hati dia diinjak-injak. Kenapa orang tidak mau rendah hati? Karena dia takut nanti dia digosipkan sana sini, lalu ini jadi balas saja. Tapi malam hari ini kita belajar sesuatu yang berbeda malam hari ini. Buang setiap roh ketakutan itu dan milikilah kerendahan hati dalam hidup kita. Kenapa gembala-gembala dipilih? Karena mereka memiliki kerendahan hati. Ya, mereka memiliki kerendahan hati, ketaatan. Ya. Dan Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan melihat Allah. Amin. Kalau kita masih punya roh ketakutan, bagaimana hati kita mau suci? Ya. Orang yang punya roh ketakutan selalu dalam hidupnya merasa takut, selalu terintimidasi dengan hal-hal, dengan perkara-perkara yang tidak benar. Kalau mau dilihat dari kehidupan kita semua, saya berdiri di sini pun saya bukan orang benar. Ya. Saya juga punya roh ketakutan. Tetapi ketika saya sudah dipakai oleh Tuhan, sudah berjumpa dengan Tuhan, sirna roh ketakutan itu dalam hidup saya. Bapak Ibu pikir saya tidak takut? Ketika suami saya dipanggil pulang Tuhan, saya takut. Ya, saya ada roh ketakutan. Tetapi kalau sampai saat ini saya masih bertahan karena Tuhan Yesus. Jadi jangan biarkan roh ketakutan itu membuat engkau jauh daripada Tuhan. Hal berikut lagi yang harus kita belajar dari firman Tuhan ini. Kenapa malaikat menyampaikan pesan kepada para gembala? Karena para gembala punya respon yang baik. Amin. Karena para gembala punya respon yang baik. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara dan saya? Kalau sekarang saya bilang, yuk kita semua ke Bethlehem gratis, tiket saya tanggung. Oh bagus, mau enggak? Bagus. Saya bilang, ayo sekarang kita ke Bethlehem gratis, tiket saya tanggung. Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Ada yang mau ke Bethlehem? Mau. Mahal tiketnya, gratis saya tanggung. Kalau saya aja mau enggak? Mau. Tapi saya tidak punya uang sebanyak itu untuk menanggung tiket semua orang. Tapi yang mau saya ajak malam hari ini, mari kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem adalah tempat kelahiran Yesus. Bethlehem adalah tempat bersejarah. Bethlehem adalah tempat di mana kita akan berjumpa dengan Yesus. Amin. Bethlehem tempat kita berjumpa dengan Yesus. Kata ajakan mari berarti sekarang, tidak ditunda-tunda. Kadang-kala, ya Pak, ibadah yuk, nanti loh. Ini lagi cuaca lagi bagus nih, aku ngorek dulu. Ayo kita lagi bagus. Ya. Ya Pak, kita ibadah ya nanti loh. Dok sama mabuk lagi. Nanti masih muda ini mati dulu ya. Orang yang mabuk juga mati, jadi lebih baik mabuk sampai mati. Atau orang yang merokok juga mati, lebih baik merokok sampai mati. Ya kan? Tunda-tunda. Kenapa orang tidak mau gereja? Ya. Kenapa mereka tidak mau beribadah? Tidak, mereka selalu menunda-nunda waktu karena mereka pikir masih ada kesempatan kedua. Malam hari ini saya mau bilang kepada Bapak Ibu, saudara dan saya, jangan sampai terlambat kesempatan itu. Jangan sampai kita menunda-nunda waktu. Padahal firman ini berkata, marilah sekarang, berarti saat ini juga. Tadi saya tanya siapa yang mau ke Bethlehem di tanggal 3 gratis, masih pikir semua. Ini tiket gratis saja pikir, ya. Bagaimana Tuhan yang bilang semua ke Bethlehem? Ya. Malam hari ini kalau kita dengan Tuhan, ya masih tunda-tunda waktu, saya bilang bertobat. Ya. Kalau masih tunda-tunda waktu dengan Tuhan, ada ibadah-ibadah, ada persekutuan-persekutuan,
punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Karena kalau kita tidak punya kerinduan, kita datang gereja pun kita tidak akan berjumpa dengan Yesus. Banyak orang datang bergereja, banyak orang hari Minggu ibadah duduk bergereja, tapi mereka pulang kosong di Bapak. Mereka tidak berjumpa dengan Yesus di gereja. Ya, mereka tidak berjumpa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka di poin kedua ini pentingnya respon Bapak Ibu Saudara dan saya. Respon kita ketika Yesus memanggil kita, ketika Yesus ingin berjumpa dengan kita, ketika Yesus ingin kita datang kepadanya, bagaimana respon kita? Kita harus segera, langsung, tidak tunggu besok, tunggu lusa, dan lain sebagainya. Ya. Karena kesempatan itu datang tidak dua kali, kata orang. Ya, tidak dua kali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena para gembala yang memiliki respon yang baik, akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka di poin ketiga, mereka pun berjumpa dengan Yesus. Amin. Mereka berjumpa dengan Yesus. Ketika mereka menerima ajakan, ketika ajakan itu datang, mereka mengajak satu dengan ketika malaikat menyampaikan pesan itu, mereka mengajak satu yang lain, langsung mereka jalan. Ya. Dan karena respon yang baik daripada mereka, mereka bisa berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, sekali lagi saya mau katakan, mereka yang tidak berharga menjadi berharga. Amin. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ya, mereka yang tidak dipandang oleh dunia menjadi dipandang oleh dunia. Kenapa saya katakan demikian? Semua orang tahun ini merayakan Natal dengan tema Natal ini, dan nama mereka tercatat di Alkitab. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal mereka ada kelompok-kelompok yang tidak dipandang, karena mereka sudah berjumpa dengan Yesus. Yang menjadi pertanyaannya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, sudahkah kita berjumpa dengan Yesus? Sudahkah kita berjumpa dengan Yesus? Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Yeremia 29 ayat 12 dan 13 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Amin. Kalau kita rindu kepada Tuhan, kita rindu berjumpa dengan Tuhan, ketika kita berdoa saja, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita rindu dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan akan turun dalam hidup kita. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh, malam hari ini jemaat Sungai Yordan Katok, milikilah kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Saya percaya Tuhan akan mengubah gereja ini menjadi sebuah tempat yang luar biasa, akan menenangkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika para malaikat berjumpa dengan Yesus, hidup mereka penuh dengan sukacita. Ya, hidup mereka penuh dengan sukacita. Kita mencatat mereka penuh dengan sukacita. Ya, orang meskipun susah, meskipun hidupnya tidak baik-baik saja, tapi kalau dia hidup di dalam Tuhan, kalau dia sudah berjumpa dengan Yesus, dia penuh sukacita. Terserah orang mau ngomong apa, terserah orang mau bilang apa, tapi kalau hubungannya dengan Tuhan baik-baik saja, dia tidak, dia abaikan semua itu. Seperti para gembala yang mengabaikan setiap perkataan orang, setiap hubungan orang, dia mengabaikan semuanya, karena itu tidak berpengaruh dalam hidupnya. Orang-orang yang hidup dengan penuh sukacita, dia tetap bersukacita apapun keadaannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka dipenuhi dengan sukacita, mereka wujudkan itu, ya, mereka kembali dengan memuliakan dan memuji Allah. Banyak orang mengaku orang bergereja, banyak orang datang ibadah, ya, di gereja mereka menyembah Tuhan dengan luar biasa, di gereja mereka memuji Tuhan dengan luar biasa, mereka menyampaikan firman dengan dahsyat, bahkan tembok gereja ini bisa roboh. Tapi dengan mulut yang dia pakai memuji Tuhan, ketika dia keluar, dia pakai untuk menghina orang lain,
dia pakai untuk menjelek-jelekan orang lain, dia pakai untuk menfitnah orang lain, dia pakai untuk menjatuhkan orang lain. Kalau malam hari ini ada di antara kita seperti itu, saya katakan mari kita bertobat selagi masih ada waktu dan kesempatan. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita pikir kita adalah orang paling benar karena kita sudah menyampaikan kebenaran, karena kita sudah jadi hamba Tuhan, kita sudah rajin gereja, tapi kita tidak dapat menyekang mulut kita yang mendatangkan dosa yang membuat kita tidak bisa berjumpa dengan Allah. Karena kalau orang sudah berjumpa dengan Allah, ya, dia akan bisa menentang lidahnya, mengikat mulutnya. Apapun terjadi, mungkin di luar sana heboh sana sini, dia tetap santai aja jalani kehidupan. Kalau orang sudah berjumpa dengan Allah, dia tidak pusingkan dengan hal-hal di luar sana. Malam hari ini, Bapak Ibu, saya tahu kita semua punya latar belakang yang berbeda. Saya dulu di NTT, saya seorang yang suka ke apa di sini orang bilang ganjol. Siapa sih yang suka ke ganjol? Siapa yang suka ke ganjol? Ayo di gereja Tuhan. Ya. Saya orang yang suka ke ganjol. Di mana ada pesta di situ ada saya. Semua model dansa-dansa saya tahu semua. Ya. Dan saya juga adalah orang yang sedikit sombong. Tetapi ketika saya sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, Tuhan merubah itu semua. Ketika saya sudah kuliah, teman-teman saya menelpon saya, "Yati, kamu di mana? Kita mau Valentine nih. Ayo datang, tidak ada kamu, tidak ramai." Apa yang saya bilang? Saya sudah di tempat yang jauh. Saya sekarang Valentine dengan Tuhan Yesus. Apa mereka bilang? Sombong kamu. Padahal dulu kamu kayak gini-gini. Tapi orang seperti saya, ya, yang dulunya tidak berharga, dulunya melakukan hal-hal yang tidak benar, ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan merubah segalanya. Ya. Maka saya percaya malam hari ini, setiap kita yang hadir, seperti apapun kehidupan kita, seperti apapun dosa kita, firman Tuhan katakan walaupun dosa merah seperti kirmisi, aku akan putihkan seperti salju, asalkan kita mau berjumpa dengan Tuhan. Jangan sampai kita hanya menjadi orang Kristen yang tiap minggu gereja, pulang udah biasa lagi. Datang gereja pulang maki-maki. Datang gereja pulang pecolet dia, gosip orang. Datang gereja nanti pulang di sini bilang, aku memuji kebesaran. Lalu keluar sana dirubah jadi, kau tahu enggak? Dia itu gini-gini loh. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Malam hari ini, kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, kalau kita ingin berjumpa dengan Yesus, mari kita memiliki kehidupan sebagaimana yang dimiliki oleh para gembala. Yaitu yang pertama, ya, karena kehidupan mereka yang sederhana dan ketaatan bahkan kerendahan hati yang mereka miliki. Yang kedua, karena mereka meresponi berita yang mereka dapatkan. Dan yang ketiga, karena respon yang baik dari mereka bisa berjumpa dengan Yesus. Maka kembali saya membaca, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Tuhan Yesus memberkati kita semua berfirman. Kita berdoa.